Sebab kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Kekuatan kami, pengharapan kami temukan di dalam Engkau Yesus. Setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mujizat-Mu kami alami sekarang ini, di saat kami datang menyembah Engkau dan bersama-sama kami nyatakan Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamat, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Oh, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, segalanya bagiku, Tuhan dan Raja. Kau Tuhan dan Rajaku. Sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini.
percaya mujizatmu. Shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu sekalian yang saat ini bersama-sama dengan saya di live streaming Eklesia Kediri Foundation. Kabar baik semuanya? Amin, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita selalu menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan kita, di dalam juru selamat kita, saudara dan saya tidak akan terpengaruh dengan keadaan apapun juga. Kita tetap ada full dengan sukacita yang akan terus dia berikan bagi saya dan saudara. Saya berharap siang hari ini semuanya dalam kondisi yang tetap semangat ya untuk kita mengawali tahun yang baru, dan tidak menutup kemungkinan saya menyapa juga yang mungkin dalam memasuki tahun 2024 ini 1000 masalah menghadang, 1000 pergumulan menghadang. Tapi saya boleh kuatkan Bapak Ibu sekalian, mau berapapun pergumulan yang menghadang kita ketika kita memasuki tahun 2024, jika kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan lebih dari 1000 kemenangan demi kemenangan yang akan dianugerahkan bagi saya dan saudara. Siapa percaya lambaikan tangannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini bagaimana kita memiliki pengharapan yang teguh di dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya pembela saudara dan saya, satu-satunya pribadi yang mengerti saya dan saudara. Saya berharap Anda tetap terus bersama saya hingga tayangan live streaming ini usai nanti di pukul 14.30, paling lambat 14.30. Nah, saya juga berdoa kita semuanya yang ada di dalam link live streaming Eklesia Kediri Foundation ini juga tergerak untuk berperan serta mendukung setiap pelayanan sepenuh hati yang dilakukan oleh Eklesia Kediri Foundation, yaitu memanusiakan manusia, khususnya mereka yang bermasalah dengan drugs, untuk mereka dapat dipulihkan, kehidupan sosial mereka dapat berfungsi dengan baik. Inilah yang kami lakukan di Eklesia Kediri Foundation. Untuk itu berbahagia sekali manakala Bapak Ibu yang saat ini live di streaming ini, Bapak Ibu subscribe ya, kalau ada yang belum subscribe. Nah, kalau punya waktu, mohon dapat di-share kepada kerabatnya, kenalannya, atau siapapun juga, sehingga dapat mendukung pelayanan kami di Eklesia Kediri Foundation. Komentar juga terhadap segala sesuatu yang kami lakukan, ini juga menjadi motivasi bagi kami semua yang ada di Eklesia Kediri Foundation. Kalau bukan karena peran Tuhan Yesus, kalau bukan karena kebaikan dan kemurahan dari Tuhan Yesus, Eklesia Kediri Foundation tidak akan tetap eksis di dalam melakukan pekerjaan pelayanannya. Untuk itu berbahagia sekali kalau siang hari ini boleh membagikan link ini, dan juga boleh kasih spirit kami bagi kami semuanya untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Untuk itu sebelum saya masuk membawa Bapak Ibu sekalian dalam kabar baik siang hari ini, mari kita beri dukungan dulu kepada pelayanan Eklesia Kediri Foundation melalui tayangan berikut ini. Saat ku berbeban berat, saat ku hilang harapan, hanya Kau Tuhan, jawaban hidupku. Saat dunia meninggalkan, saat dunia mencelaku, aku percaya
Kau selalu bersamaku. Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku. Sumber pengharapan. Saat dunia meninggalkan, saat dunia mencelaku, aku percaya Kau selalu bersamaku. Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku. Sumber pengharapan. Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku. Sumber pengharapan. Demikian Bapak Ibu sekalian, tayangan dari sekelumit kegiatan memanusiakan manusia yang dilakukan di Eklesia Kediri Foundation. Dan kami di sini tetap berkomitmen, mau hujan, mau panas, mau keadaan sulit kayak apapun, kami tetap akan melakukan pelayanan kami sepenuh hati di dalam memulihkan mereka-mereka yang ketergantungan dengan narkotika. Sebab itu dukung terus kami dengan doa dan peran serta dari Bapak Ibu sekalian. Laporkan jika Bapak Ibu mengetahui ada kerabat, keluarga, tetangga, teman atau siapapun yang terindikasi menyalahgunakan narkotika, agar tidak diterapkan pidana bagi yang bersangkutan. Segera melaporkan mereka atau melaporkan diri sendiri ke institusi penerima wajib lapor Eklesia Kediri Foundation melalui link yang ada di dalam layar Bapak Ibu sekalian. Kontak kami akan dengan peran serta dari Roh Kudus yang akan menyertai setiap tim yang melakukan pemulihan. Kami akan melakukan pekerjaan kami sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali kepada firman Tuhan siang hari ini. Seperti yang sudah saya broadcast bahwa hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita menjaga pengharapan kita. Kenapa pengharapan ini begitu penting Bapak Ibu sekalian? Iya, kalau orang tidak ada pengharapan,
Yang ada tentu saja keputusasaan. Sebab itu sebelum kita lebih jauh menjajaki tahun 2024, hal yang harus kita bangun di dalam iman kita, di dalam kekristenan kita, pastikan bahwa Bapak Ibu tetap memiliki pengharapan meskipun keadaan sepertinya tidak ada alasan bagi kita untuk berharap. Tapi mari saya mengajak kita semuanya untuk kita mengingat kembali apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi saya dan saudara. Sebab Yesus Kristus adalah sumber pengharapan kita, satu-satunya sumber pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Yang sependapat dengan saya, mari sama-sama katakan aminnya yang kenceng ya. Jadi kalau boleh saya katakan, selalu ada harapan bagi yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Yes, karena Tuhan pasti akan menjawab setiap pergumulan kita ya. Manakala kita tetap di dalam pengharapan kita, artinya tidak boleh ada putus asa. Kalau sewaktu-waktu kita mungkin perasaan kita down ya, sewaktu-waktu kita merasa bahwa aduh kok rasanya capek Tuhan, rasanya kok enggak berdaya lagi nih Tuhan, udah selesai sampai di sini ya. Manusiawi saya katakan, karena saudara dan saya masih terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Jiwa dan roh kita mungkin kuat ya, bukan mungkin lagi ya, roh kita kuat, kita mengerti firman Tuhan dan kita percaya bahwa ada Tuhan yang besar. Tapi ingat, tubuh kita melekat di dunia dan dunia adalah sumber dari segala sumber kejahatan yang akan melemahkan saya dan saudara. Di dunia inilah iblis selalu mengawas-awasi, mengamat-amati saudara dan saya, mau dilihat di mana titik lemahnya kita. Nah, ketika terlihat sedikit ya, bagi iblis itu adalah salah satu hal yang dapat merebut saudara dan saya dari kemuliaan Tuhan. Karena itu siang hari ini saya sangat tergerak hati untuk menguatkan diri saya pribadi terutama. Saya mau tetap dalam pengharapan saya. Meskipun seakan-akan apa yang saya lakukan tidak menjadi satu alasan, tidak menemukan alasan apapun untuk saya tetap ada di dalam pengharapan saya, tapi saya tetap memilih untuk percaya. Kiranya ini juga memberkati Bapak Ibu sekalian. Ayo kita bangun kepercayaan kita sehingga kita selalu punya pengharapan ya. Kita akan periksa kabar baik hari ini untuk saudara dan saya di dalam kitab Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Yes. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut. Minta tolong Bapak Ibu sekalian ya, di garis bawahi, takut. Mata Tuhan tertuju kepada mereka. Artinya mereka ini bisa ada saya, ada saudara ya, ada Bapak Ibu sekalian di dalamnya. Mata Tuhan, di sini firman Tuhan katakan mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Bagi mereka yang mengharapkan akan kasih setianya. Ini dasar pengharapan bagi saudara dan saya. Dengan kata lain saya mau katakan, kalau kita menggantungkan harapan kita hanya kepada satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Jaminannya buat saya dan saudara yang pertama adalah ini, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan melihat. Yang percaya dengan saya katakan amin ya. Tahu, jadi jangan pernah bilang ketika engkau ada di dalam kelelahan. Tadi saya katakan kalau kita udah merasa capek, itu hal yang manusiawi, tapi kita jangan sampai kita membangun satu keyakinan di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, bahwa Tuhan gak tahu lagi keadaanku, Tuhan gak peduli lagi sama aku. Karena itu akan digunakan oleh iblis, dan itu yang naruh di dalam pikiran mereka-mereka yang berkata demikian bukanlah
dari Tuhan, bukan dari keadaan, tapi iblis si jahat yang tidak mau saudara dan saya nanti menerima mahkota kemuliaan karena kemenangan yang kita terima. Diberikan kita diintimidasi dengan persoalan kita, sehingga kita akhirnya mengatakan dalam diri kita bahwa sepertinya Tuhan tidak pernah mengetahui keadaanku saat ini, sehingga aku harus mengais-ngais segala hal supaya aku bisa bertahan hidup. Saudaraku yang kekasih, Mazmur 33 ayat 18 ini adalah kunci pengertian awal bagi saudara dan saya bahwa Tuhan tahu manakala apa? Manakala kita adalah pribadi-pribadi yang takut akan Dia. Takut maksudnya bukan Tuhan itu sosok memedi ya, lelembut yang harus kita takuti, ghost, no ya. Maksudnya takut di sini adalah takut dan hormat kepada Tuhan. Kalau kita hormat kepada seorang pejabat, apa yang kita lakukan? Ya, Bapak Presiden Jokowi tiba-tiba saja ada bersama-sama dengan kita. Apa yang akan kita lakukan? Reaksi spontan apa yang akan kita lakukan? Pasti dong kita tepat-tepat kalau kita dalam kondisi duduk kita akan hups diam ya. Ya, kita pasti akan bilang siang, kita pasti akan menunduk. Apa tandanya kalau kita menunduk seperti ini? Itu tandanya kita memberikan penghormatan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Jadi firman Tuhan di dalam Mazmur 33 ini maksudnya apa? Kita takut kepada Tuhan. Ada satu sikap hormat yang saudara dan saya bisa berikan ketika kita tahu siapa Tuhan kita. Sikap hormat yang saudara dan saya bisa lakukan ketika kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang besar. Sikap hormatnya seperti apa? Tentu saja kita akan memuji Dia. Amin. Kita akan menyembah Dia. Itu adalah bentuk penghormatan saudara dan saya. Nah, ketika di dalam kehidupan kita sebagai Kristen sejati selalu ada penghormatan kepada Tuhan kita, yaitu dalam bentuk wujud kita selalu rindu untuk menyembah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Mata Tuhan tertuju bagi saya dan saudara. Nah, kalau mata Tuhan tertuju kepada saya, kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Kasih setia Tuhan akan terus diberikan bagi saya dan saudara. Kasih setia ini maknanya apa? Ada damai sejahtera. Ketika saudara dan saya ada damai sejahtera, ada sukacita. Ketika saudara dan saya tidak kehilangan sukacita, full joy, full sukacita. Apa yang firman Tuhan katakan? Dia akan memberikan apapun yang ingin engkau dapatkan. Ya. Bersukacitalah karena Tuhan dan Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jadi semuanya sumber adalah ketika kita mengetahui posisi kita sebagai sosok yang harus punya sikap hormat kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, mau bagaimanapun keadaan kita, kita tidak akan pernah kehilangan sukacita. Amin. Saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara dengan kalimat takut, sebagaimana apa yang ada di dalam Mazmur 33 ayat 18. Saya katakan bahwa rasa takut atau rasa hormat ini akan membangun saudara dan saya menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang sejati. Kalau kita sering dipuji oleh orang-orang terkasih kita, senang tidak Bapak Ibu sekalian? Ya senang lah ya. Dan pasti kita akan memberikan hal-hal yang spesial bagi orang yang suka muji-muji kita. Perhatian khusus. Amin. Begitu juga Tuhan. Kalau kita selalu menyembah Tuhan, kita selalu memuji Tuhan, itu tandanya hati Tuhan disenangkan. Saya mau katakan ini kepada Bapak Ibu yang
mulai, orang Jawa bilang untup-untup ya, untup-untup mulai kehilangan pengharapan. Apa yang akan membuat supaya engkau tidak kehilangan pengharapan? Kenali pribadi Tuhanmu. Kenali pribadi Yesus. Karena kalau saudara dan saya tidak pernah mengenal pribadi Yesus, saya yakin dan percaya kita akan susah untuk memuji Dia sebagai pribadi yang luar biasa, yang bisa melakukan segala banyak perkara dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi orang-orang yang kehilangan pengharapan karena dia tidak kenal pribadi Yesus. Dan siang hari ini saya membawa kabar baik ini bagi saudara dan saya, bahwa kita punya satu pengharapan yang tidak akan pernah membuat kita kecewa. Dia adalah Yesus Kristus, Juru Selamat manusia, Juru Selamat saudara dan saya. Amin. Memasuki 2024, saya terus memberikan spirit, memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian melalui broadcast yang senantiasa saya kirim setiap pagi dan jam 9 malam. Saat ini saya mulai mengaktifkan VK Radio, bagian dari pelayanan Eklesia Kediri Foundation. Saya berbahagia sekali jika VK yang saya kirimkan, kata hari ini melalui VK Radio yang Bapak Ibu terima bisa di-share kepada kerabat atau siapapun yang membutuhkan kekuatan dari firman Tuhan. Saya berdoa semua yang kami lakukan di Eklesia benar-benar dapat memberikan sukacita dan damai sejahtera untuk membuat mereka-mereka yang mulai kehilangan pengharapan ada sukacita kembali. Berdoa buat setiap pelayanan Eklesia melalui VK Radio, semuanya dapat terberkati. Amin. Ya. Kenapa orang bisa kehilangan pengharapan, Bapak Ibu sekalian? Kita harus tahu dulu. Karena pengharapan ini gak bisa saya bilang, ayo Bu Tuti, kau harus punya pengharapan. Harus begini, tidak. Para hamba-hamba Tuhan hanya bisa memberikan kabar baik, tapi keputusannya untuk engkau ada di dalam pengharapan, yaitu datangnya dari dirimu sendiri. Banyak orang mendengarkan firman Tuhan, banyak orang membuka telinganya untuk firman Tuhan, tapi apakah dia merespon firman Tuhan? Hanya 0,0 sekian persen. Saya berani mengatakan demikian Bapak Ibu sekalian karena saya banyak sekali berinteraksi dengan mereka-mereka yang memiliki pergumulan, permasalahan, karena kebetulan Tuhan percayakan saya untuk mengadvokasi mereka-mereka yang punya perkara, yang punya persoalan hukum. Saya melihat banyak sekali, sudahlah saya gak mau bicara dengan mereka yang tidak pernah mengenal kasih karunia. Tapi mereka yang pernah mengenal kasih mula-mula, yang pernah ada di dalam kasih karunia dan bahkan mereka menjadi satu persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Ketika mereka ada di dalam pergumulan, yang mereka kejar adalah realita, yang mereka katakan adalah realita. Penyelesaian itu adalah realita yang mereka lihat dengan mata mereka. Banyak orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus ketika dia memiliki pergumulan di dalam kehidupannya. Sehingga yang dia lakukan, yang dia perkatakan adalah kenyataan pahit yang mungkin saat itu sedang menghimpit dia. Dia lupa bahwa Yesus telah menyelesaikan semuanya dengan darahnya yang mahal. Untuk itu siang hari ini saya berdoa Roh Kudus yang akan memeteraikan apapun yang saudara dan saya dengar siang hari ini. Jangan melihat saya yang berbicara, saya hanya manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tapi saya yakin dan percaya, kalau hari ini kita mau terbuka, Roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Apapun yang saat ini engkau sedang hadapi, Dia adalah pembuat mujizat. Dan mujizat itu terjadi atau tidak terjadi ada di tangan saya dan saudara. Amin. Karena itu saya mau mengajak kita semuanya mengenali diri kita. Apakah saya ini masih ada atau masih tetap di dalam pengharapan saya? Kita mengukur diri sendiri, jangan ukur orang lain.
Bagaimana cara kita mengukur bahwa kita ini masih ada di dalam pengharapan atau tidak? Ukurannya ada di mana? Tentu saja ada di dalam firman Tuhan. Kita akan periksa di dalam Mazmur 42 ayatnya yang kelima. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Amin. Saudaraku yang terkasih, apa yang barusan dibaca, saya ingin sekali kita menghubungkannya ya dengan satu ayat. Mungkin media bisa bantu saya kalau enggak salah ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mungkin saya bisa ditayangkan ayat itu ya. Mengapa kamu tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Ya, kita buka dulu ya itu ya. Jadi apa yang sudah kita baca tadi, saya senang kalau kita gabungkan dengan firman Tuhan ini. Oke. Mazmur 42 ya. Ayat yang Mazmur 42 ayatnya yang Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Ya. Nah, Mazmur 42 ayat yang ke-12 ini, ya coba tadi kembali ke Mazmur yang 40 yang dibacanya ini tadi ya. Inilah yang hendak ku ingat, Ya. sementara jiwaku gundah gulana. Cukup. Ya. Banyak manusia, ya banyak anak-anak Tuhan yang dia besar-besarkan adalah hal yang membuat jiwanya gundah gulana. Amin. Ya. Dan ini sempat terjadi juga pada pemazmur. Ini yang aku ingat, sesuatu yang membuat aku gundah gulana. Inilah sebenarnya sejatinya kunci yang membuat akhirnya orang tidak punya pengharapan. Kenapa? Karena dia tidak mengatakan semua hal yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Yang dia hitung adalah hal-hal yang menyakitkan, kegundah gulana. Makanya saya katakan orang-orang semacam ini, orang-orang yang sudah terima firman Tuhan, orang-orang yang sudah terima tubuh dan darah Yesus, tapi dia lebih suka menceritakan akan persoalannya, akan kegetiran hidupnya, sehingga dia kehilangan sukacita. Sehingga di ayatnya yang ke-12, mengapa kamu tertekan? Artinya saudara yang terkasih, kalau saat ini engkau ada dalam pergumulan hidup dan engkau lebih suka untuk menceritakan bebanmu yang kamu rasakan itu cukup berat, yang terjadi apa? Tertekan. Mazmur 42 ayat yang ke-12, tolong dibaca ulang. Mengapa engkau tertekan, Hai jiwaku. dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Oke, ya. Boleh ya Bapak Ibu sekalian melalui firman Tuhan ini, kita mulai mengidentifikasi. Kalau saat ini engkau ada di dalam kegoncangan iman, apa yang sudah engkau perkatakan, yang kau gemakan keluar dari mulutmu? Ucapan syukurkah? Atau kita mengidentifikasi masalah hidup yang sedang kita alami saat ini. Masalah hidup terkait penyakitmu, masalah hidup rumah tanggamu, masalah hidup anak-anakmu, masalah hidup pekerjaanmu, bisnismu. Mungkin itu kegagalan-kegagalan itu yang lebih engkau gemakan hari ini. Gulanan. Loh. Karena saya tidak suka bicara, saya tidak suka berbicara hal-hal yang membuat hati saya keronto-ronto, gundah gulana. Nah, puji Tuhan ya. Ya. Itu yang lebih sering diperkatakan anak-anak Tuhan sehingga mereka menjadi lemah. Sehingga di dalam ayat yang ke-12,
Mengapa kamu tertekan? Ya karena suka bicara sumber-sumber masalah, atau suka bercerita, suka menggemakan segala sesuatu yang nih hati lagi sakit ya. Kegagalan. Mereka berpikir ketika mereka sudah menceritakan keadaannya, mereka akan benar-benar mendapatkan solusi. Saya katakan itu sia-sia. Karena justru itu yang akan membuat dia tertekan. Tertekan dengan apa? Tertekan dengan setiap ucapan yang dia katakan sendiri. Jadi seakan-akan dia adalah orang yang paling menderita di dunia. Tidak ada orang lain seberat dia. Sepakat dengan saya? Mau bilang amin? Gak berani ya? Ya. Orang kehilangan pengharapan berarti pertama karena dia tertekan. Nah, saya katakan lagi, kenapa dia tertekan? Karena dia suka mengumbar gundah-gulanannya. Nah, saya paling susah bicara hal-hal yang mendiskreditkan hati, itu saya paling susah banget. Puji Tuhan. Ya, itu yang pertama. Orang kehilangan pengharapan karena tertekan. Kedua, orang kehilangan pengharapan karena gelisah. Ya, firman Tuhan katakan gelisah. Ya tapi ujuk-ujuk saya gelisah-gelisah dewe loh. Ya enggak juga lah. Gelisah itu datangnya dari mana? Kalau firman Tuhan tadi katakan apa? Ya karena kita sendiri yang memperkatakan. Kita memperkatakan persoalan kita. Akhirnya kita ketakutan. Pikiran itu tidak bisa merangkai segala sesuatunya. Kalau tidak ada penyebabnya, tidak mungkin. Karena pikiran kita akan memikirkan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan, manakala mulut kita berbicara yang membuat pikiran kita nyaman. Sepakat dengan saya, katakan amin. Ini pasti katakan amin. Kalau saya bilang, ya aku happy, ya pasti pikiran saya akan merespon apa yang saya katakan. Benar tidak? Iya kan? Jadi jangan buru-buru dong kita menyalahkan Tuhan. Tuhan gak sayang sama aku. Tuhan lebih sayang sama Neni. Tuhan lebih sayang sama Maria. Ya, sama Jerry. Gak sayang sama aku. Ya. Ya. Kita harus evaluasi diri dulu dong Bapak Ibu sekalian ya. Apa yang kita perkatakan ketika kita lagi sakit? Aduh, sakit sekali hatiku. Tuh. Amin. Tertekan. Siapa yang nekan? Dirinya sendiri ya. Karena dia suka merenungkan hal yang membuat dia gundah gulana. Seberapa banyak kita siang hari ini yang lebih suka menggemakan kegundah gulananya? Jawab, jangan dicap ya. Jawab pada diri sendiri. Amin. Tertekan. Apa sih maknanya tertekan Bapak Ibu sekalian? Tertekan ini adalah kata sifat ya, yang menggambarkan perasaan tidak bahagia. Bagaimana kita bisa merasakan perasaan yang gak bahagia? Yaitu tadi, karena kita selalu mengumbar kegundah gulana kita. Saya baru temukan siang hari ini, bener, mujizat ini ya. Saya tadi bertanya-tanya, kenapa sih orang itu tertekan? Loh, ternyata tanpa saya sadari, saya kasih ke Neni ayat ke-5, harusnya ayat 12. Tuhan Yesus baik. Dari tadi saya tuh berpikir, nah kenapa ya orang mau tertekan padahal sudah dengar firman Tuhan? Nah ternyata karena itu. Ya, jangan suka gundah gulana. Suka gula-gula gak apa-apa, manis ya. Tapi gundah gulana jangan. Tapi faktanya begitu, jangan menggemakan. Karena ketika kita menggemakan, pikiran kita, saraf motorik kita akan merespon itu. Tapi saya lagi sakit, katakan tidak sakit. Sehingga pikiran kita juga akan sehat. Kita akan berlaku dan bertindak selayaknya orang
sehat. Amin. Ya, ini bonus ini. Apa tadi selain tertekan apa? Gelisah. Apa tuh gelisah? Gelisah itulah kondisi yang sulit ya untuk kita menjadi tenang. Benar tidak? Ya. Gelisah itu rasanya kok dibilang takut. Gimana ya? Gelisah yang membuat satu keadaan yang kita sulit untuk menjadi tenang, baik secara psikis maupun fisik. Itu gelisah. Gak enak ya kalau kita berbicara iman, tapi rasanya kita kok susah untuk menjadi tenang. Dan ini akan membuat orang gak punya pengharapan. Sehingga di 2023 ditutup dengan begitu banyak peristiwa-peristiwa tragis. Banyak orang mengakhiri hidupnya. Dia pikir urusannya akan selesai. Dia lupa setelah hidup di dunia finish, masih ada kehidupan selanjutnya. Dan kita sama-sama tidak tahu mereka-mereka yang sudah dalam kondisi putus asa, mereka berada di mana. Itu adalah urusannya Tuhan. Nah Kak Jesi, terus gimana dong caranya menghilangkan rasa tertekan dan gelisah? Ya masukkan di dalam pikiran kita hal-hal yang positif. Hal-hal positif itu bagaimana? Karena kita, dasar iman kita adalah firman Tuhan, kembalilah pada firman Tuhan. Gak ada obat yang lain. Bukan saya katakan bahwa kita tidak perlu konsultasi dengan psikiater, dengan psikolog. Bukan saya katakan demikian Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi untuk menghilangkan gimana kita gelisah, ya kita gelisah supaya kita kembali bisa normal, ya hanya kembalinya kepada firman Tuhan. Salah satu janji Tuhan untuk saudara-saudaraku yang terkasih yang saat ini ada di dalam kegelisahan. Kita periksa di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yes, kekhawatiran itulah yang membuat saudara menjadi gelisah. Jadi khawatirnya ini yang harus dihilangkan dengan apa? Dengan Filipi 4 ayat yang ke-6. Apa isinya? Kepada saudara dan saya enggak ya, saya enggak khawatir, maaf. Tidak berlaku buat Jessica ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang, ayo dibaca. Yang keras. Yang keras. Yes, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Hendaknya di sini adalah satu hal yang memang ajakan yang tidak boleh saudara dan saya tolak. Amin. Ya. Hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah, itu kalimat perintah yang tidak boleh tidak kita lakukan. Dalam segala hal. Mau urusan minyak goreng naik, mau urusan listrik naik, ya, mau urusan, udah saya nggak bisa ngomong ya, karena saya tidak pernah berpikir hal-hal yang membuat iman saya menjadi lemah. Pokoknya segala sesuatu yang tidak enak, yang nyesekkan hati. Jadi firman Tuhan katakan untuk segala sesuatu, untuk apapun. Kalau nggak khawatir, berarti ada tindakan di luar itu yang harus saudara dan saya lakukan. Apa yang harus dilakukan? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Keinginanmu di sini itu tidak dikasih tanda kurung Bapak Ibu sekalian, ya. Kecuali masalah ekonomi, kecuali masalah suami yang lupa pulang ke rumah, kecuali yang istri bawel, kecuali yang anak-anak bawel, kecuali yang mitra-mitra yang tidak tepat waktu, para klien yang tidak tepat waktu, dan sebagainya. Saya gak bisa urai. Pokoknya segala sesuatu yang membuat engkau gundah gulana. Firman Tuhan katakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam
doa dan ucapan syukur. Artinya apa? Tidak boleh gundah gulana, karena gundah gulana itu yang akan membuat jiwa kita tertekan dan gelisah. Ya. Kalau dua hal ini sudah bisa kita atasi, supaya saudara dan saya akhirnya bisa mencapai apa yang sedang kita perjuangkan, terutama dalam kita mengawali 2024. Kita periksa kembali di dalam Mazmur 119 ayat 146 sampai dengan 148. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada perintah-perintahmu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Amin. Ada banyak orang yang tidak bisa lakukan perkara ini, saudaraku yang terkasih. Sehingga terus dia muter dalam arus pusaran persoalannya. Jadi gundah gulananya itu selalu naik level, naik level, naik level. Karena apa? Fokus pikirannya hanya kepada persoalan yang membuat dia semakin gundah gulana. Tapi Permazmur siang hari ini mengajarkan, memberikan kabar baik, solusi bagi saya dan saudara, sehingga kita bisa mencapai titik kesuksesan kita di tahun 2024 ini dengan kita boleh menaruh di dalam setiap hal, setiap lini kehidupan kita, bahwa kita tidak pernah berharap kepada apapun juga selain dari tangan Allah Bapa di surga yang akan menolong saudara dan saya. Dengan apa kita melakukannya? Firman Tuhan katakan, aku berseru kepadamu. Jadi bukan kepada orang lain. Kita bercerita kepada Tuhan, kegundah gulana kita itu hanya untuk konsumsinya Tuhan. Apa yang dilakukan kalau berseru? Mulut yang berkata-kata. Mulut yang berkata-kata, di sini dikatakan kepada Tuhan. Saudara dan saya dituntun siang hari ini. Mulut saudara dan saya berkata-kata kepada Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kita, bukan jempol kita, bukan dua jempol kita. Ya, lari, IG, status, ya, terus apa lagi? TikTok, terus apa lagi? Apa lagi ya? Facebook. Bukan itu ya yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Mulut kita berseru kepada Tuhan, bukan kepada orang-orang sejagat raya. Saya kadang-kadang berpikir ya Bapak Ibu ya, emang kalau kita sudah berbicara di status, menceritakan kegundah gulana kita, emang saat itu langsung ada solusi? Ada yang bilang sama saya begini Bapak Ibu, biar dia ngerti, karena hanya lewat status ini dia baca, dia tahu perasaan saya. Saya bilang konyol ya. Memang banyak orang ketika dia baca gitu ya, dia baca WA-nya, oh dia, saya tahu tadi dia lagi begini-begini karena di statusnya ada. Saya kadang-kadang geli, tapi puji Tuhan saya memang enggak suka ya saya buka-buka status. Saya nggak buka, kenapa? Karena saya nggak mau tahu urusannya orang. Ya mau gimana, saya nggak mau tahu gitu. Saya nggak mau mempengaruhi mata saya untuk melihat hal-hal yang akan melemahkan iman saya, untuk menceritakan kepada saya bagaimana keadaan yang saat ini. Tidak. Saya lebih suka yang Tuhan berkati saya dengan gadget ya. Tuhan berkati saya dengan perangkat apapun, itu saya gunakan untuk men-share kebaikan, berita-berita baik tentang kebaikan Tuhan. Selain dari kegiatan eklesia, pasti tidak akan pernah melihat Jessica dalam kondisi flu, hidung saya fotoin kemudian saya upload di status. Enggak, saya tidak akan lakukan itu. Sejengkel-jengkelnya saya kepada Maria, kepada Neni, saya tidak akan bicara di status. Apa loh yang akan kita dapatkan? Gak ada. Ayo kita semuanya mau cerdas ya.
Kita mau share yang baik-baik saja, meskipun saat itu pun kau menderita. Jadi ada nih suatu suami istri lagi kacau gitu ya. Mereka di rumah kalau ngomong katanya itu suka prang gitu ya. Jadi mereka berbicara lewat status. Nah, terus saya tanya, lah statusmu siapa saja yang baca? Ya semua yang punya nomor saya, Bu, mereka baca semua. What? Ya itulah yang membuat dia tertekan, firman Tuhan katakan, karena dia mengupload kegundah gulananya dia untuk diketahui oleh seantero jagat manusia. Dia semakin tertekan dan semakin gelisah. Biar si pelakornya tahu. Saya katakan ya itu tambah konyol. Aduh, ayo ya kita kembali kepada firman Tuhan. Kita harus menapaki jalan kehidupan kita, benar-benar harus firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup bagi Bapak Ibu sekalian. Amin ya. Aku berseru kepada Tuhan, selamatkanlah aku mau berpegang pada saat mengingat-ingatmu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan demikian, Mazmur 119. Nah, pagi-pagi buta, coba ini dilanjut. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Seberapa banyak saat ini yang ada dalam kegundah gulanaan, ya pagi-pagi buta berteriak minta tolong kepada Tuhan. Ya pengennya sih mau bangun pagi, tapi kebablasan, alarmnya nggak bunyi. Ya, kalau Bapak Ibu mau melakukan seperti yang dilakukan oleh pemazmur dan masih susah untuk merealisasikan, ayo aktifkan rohnya. Aktifkan rohnya. Jadi jangan hanya, aku harus bangun pagi supaya aku begini, supaya aku begitu. Ya itu, karena kita mendasari segala sesuatu yang kita lakukan supaya kita mendapatkan apa yang kita mau. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Ya. Lakukan dengan segenap hati, sama ketika saya bisa melakukan ini beberapa tahun belakangan. Dulu susah banget Bapak Ibu, tapi ketika saya mengaktifkan roh, dan saya berterima kasih ketika telat jam, sudah keburu fajar menyingsing, sudah keburu ada matahari yang intip-intip, dan rema hari itu tidak terkirim, ada yang protes kepada saya, bukan protes ya, tapi mengingatkan, mana rema hari ini. Di situ saya melihat bahwa roh Tuhan bekerja. Dan ini bukan satu hal yang mudah memang untuk saya lakukan. Saya harus benar-benar membangun motivasi. Saya lakukan ini bukan untuk saya diberkati oleh Tuhan, karena saya tanpa melakukan apapun, Tuhan sudah pilih untuk memberkati saya. Apa yang saya lakukan adalah menyatakan rasa syukur saya kepada Tuhan, karena tidak ada yang bisa saya berikan kepada Tuhan selain saya mau mengambil bagian apa yang bisa saya lakukan. Kalau engkau ingin hidupmu tetap ada di dalam pengharapan, terus-terus menggemakan firman Tuhan. Amin. Lanjut Neni. Aku berharap kepada firman-Mu, aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Aku berharap kepada firman-Mu. Tapi kalau kita kegundah gulana kita share di status medsos kita, apa yang akan kita dapatkan? Ya orang se-Indonesia, orang sejagat raya tahu. Ketika saya tidak pernah mengetahui si A, ya karena si B melihat statusnya si C, ya B cerita dong sama saya, Kak Jessica, ternyata si Anu bla 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 bla, jadi sumber gosip. Saya cek kok, dari mana kok tahu? Iya, saya lihat statusnya. Ayo yang suka lihat status ya, kita bangun sukacita di dalam diri kita untuk lebih baik kita lihat firman Tuhan. Amin. Ya. Gak usah lihat-lihat yang tidak memberkati hati kita. Amin. Ya. Berharap untuk firman-Mu. Itulah yang bisa membuat saudara dan saya nanti akan tetap ada di dalam pengharapan kita.
Dan ketika kita ada di dalam pengharapan, segala sesuatu keterbatasan kita atau sesuatu yang membatasi kita untuk kita tidak bisa menikmati firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, iman kita akan bekerja. Ada satu peristiwa yang menyukakan hati saya siang hari ini. Peristiwa ketika Yesus melakukan mujizatnya pada seorang yang buta sejak lahir. Kita cek ya di dalam Injil Markus 10 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah Bartimeus ini kita bisa menemukan kebenaran yang sangat-sangat berharga untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa membuka diri untuk firman Tuhan dan semakin mengenal pribadi Yesus. Bartimeus dia sudah mengenal Yesus melalui firman Tuhan, melalui kabar-kabar baik, segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Bartimeus merespon. Bagaimana dia merespon? Ada iman. Jadi ketika dia mendengar Yesus ada di situ. Bartimeus mendengar ada Yesus di situ. Bagaimana ceritanya? Karena saat itu ada kabar baik. Kabar baik yang didengar bahwa Yesus akan berjalan, sama juga dengan siang hari ini. Ada kabar baik bagi saudara dan saya. Kabar baiknya apa? Tetaplah dalam pengharapan. Kenapa Bartimeus ini bisa melihat? Karena dia merespon kabar baik itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bartimeus tidak merespon bahwa Yesus ada saat itu, meskipun dia tidak bisa melihat, meskipun dia dalam kondisi terpinggirkan, dalam kondisi ketidakberdayaan Bartimeus. Mungkin juga saudara dan yang saat ini mengikuti tayangan ini, saat ini engkau pun juga sedang terpinggirkan. Tidak banyak orang melihatmu. Mungkin engkau ada di tengah-tengah, ada yang mendukungmu dan ada yang tidak mendukungmu. Ada yang justru menjudge-mu, menghakimimu. Kita belajar dari spirit Bartimeus. Bartimeus ada dalam kondisi itu. Dia duduk di pinggir jalan dengan pakaian seadanya, di dalam kemelaratan. Bartimeus ada di dalam ketidakberdayaan, Bapak Ibu sekalian. Tapi dia merespon kabar baik. Kenapa banyak iman dari anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan tidak menghasilkan buah yang baik? Karena mereka tidak merespon. Tapi siang hari ini saudara dan saya belajar dari seorang pengemis yang buta sejak lahir. Hari ini dia merespon firman Tuhan. Hari ini juga saudara dan saya
sedang berhadapan dengan kabar baik itu. Bagaimana supaya kita bisa maju di 2024? Bagaimana supaya kita tidak menoleh ke belakang 2023 yang mungkin banyak hal yang tidak kita capai? Kita belajar dari Bartimeus. Bartimeus di sini saudaraku, ketika didengarnya ayatnya yang ke-47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, dan hari ini saudara dan saya juga mendengar kabar baik tentang Yesus, satu-satunya pengharapan kita. Mari kita mau bersama-sama bersikap seperti apa yang dilakukan oleh Bartimeus. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Saudara, saat ini kalau engkau ada di dalam kelemahan, kalau saat ini pikiranmu lagi cupek, kalau saat ini hatimu lagi gelisah, kalau saat ini engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan untuk masalahmu, berseru kepada Tuhan. Meskipun orang lain mungkin bilang, apakah dengan engkau berseru kepada Yesus masalahmu akan selesai? Jangan pedulikan. Ada banyak orang yang mungkin akan melemahkan kita ketika kita mengandalkan iman kita, tapi Bartimeus tidak. Banyak yang menghardik dia, diam, jangan lagi bicara seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia terus berteriak. Kenapa? Karena imannya bekerja, merespon kabar baik bahwa Yesus ada. Saya mau katakan, firman Tuhan katakan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, firman Tuhan katakan di situ dia ada. Dan saat ini saudara dan saya telah berhimpun, tengah bersekutu, dan firman Tuhan katakan di situ Yesus ada. Yang percaya dengan saya katakan amin. Kalau saat ini engkau mengimani firman Tuhan ini, berseru kepada Tuhan karena dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya hari ini. Saya tidak bisa memberikan solusi permasalahan terkait dengan apapun yang engkau pikirkan, tapi solusi yang saya berikan, percaya hari ini melalui kabar baik, Yesus ada di dalam hati saya, Yesus ada di dalam hatimu, Yesus ada di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Seberapa kita mau merespon? Mujizat terjadi bagi Bartimeus bukan karena Yesus yang mau melakukan pertama, tapi Yesus katakan di dalam ayatnya yang ke-52, lalu ayat 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki ya supaya aku perbuat bagimu? Ketika iman kita bekerja, merespon dan meyakini bahwa Yesus ada, Tuhan tidak bilang sama Bartimeus, Bartimeus, kamu harus mandi dulu, kamu harus bersih dulu, kamu harus kudus dulu untuk kamu bisa bertemu dengan aku, supaya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tuhan Yesus tidak berkata begitu saudaraku. Tapi apa yang Yesus katakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kau inginkan saat ini Bapak Ibu sekalian? Untuk segala pergumulan yang ada di dalam hidupmu, itu yang mau Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Bartimeus bilang sama Tuhan, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus bilang apa saudaraku? Pergilah. Artinya apa? Keluar dari masalah itu. Jadi kalau kita bisa mau keluar dari pergumulan kita, respon firman Tuhan, imani bahwa Tuhan ada dalam setiap perkataan baik, pada setiap kabar baik yang kita dengar. Respon yang kedua apa? Pergi. Jadi jangan gandoli masalah. Seberapa banyak orang yang dengar firman Tuhan, setelah dia dengar firman Tuhan, dia perkatakan lagi kepahitan di dalam hidupnya. Bartimeus tidak saudaraku. Ketika Tuhan bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apakah 100% Tuhan yang menyembuhkan? Benar, Tuhan yang menyembuhkan, tapi itu datangnya dari Bartimeus sendiri karena dia punya iman. Seberapa banyak kita saat ini meyakini bahwa iman kita tetap 100% di atas kebenaran yang benar-benar benar? Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pada saat itu saudaraku, melihatlah Bartimeus. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
Satu respon yang luar biasa yang Bartimeus ajarkan bagi saya dan saudara. Bartimeus memilih untuk ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia merasa ketika dia ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dia terpinggirkan, dia tidak pernah dihargai, dia ada dalam kemelaratan, ketidakberdayaan. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sesuatu yang besar terjadi di dalam hidupnya. Dan hal yang sama juga akan terjadi bagi saya dan saudara ketika kita mau memilih berada di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ulangan 31 ayat yang ke-6, ayat terakhir. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ini adalah kabar baik bagi saya dan saudara. Ketika iman kita bekerja dengan sempurna merespon firman Tuhan, Tuhan memberikan janjinya bagi saya dan saudara, sumber pengharapan bagi saya dan saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi jangan coba-coba menguatkan hatinya orang lain kalau dirimu sendiri juga dalam ketakutan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, jangan gemetar. Artinya takut dan gemetar ini bukan karena orang lain tapi karena diri kita sendiri. Karena kita yang pilih. Dan akibatnya saudara dan saya tidak akan pernah merasa damai sejahtera. Damai sejahtera itu Tuhan kasih bagi saya dan saudara. Tapi Tuhan bilang jangan gentar dan gelisah hatimu. Kenapa Tuhan bilang gitu? Karena kalau kamu gemetar, kalau kamu gentar, kalau kamu gelisah, kamu pasti tidak akan bisa menikmati damai sejahtera yang kuberikan bagimu. Amin. Jadi gentar dan gelisah ini benar-benar harus kita sendiri yang singkirkan dari hati kita. Kalau saudara dan saya tidak ada di dalam kegemetaran dan ketakutan, Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan menyertai kamu. Jadi kalau bilang saya merasa berjalan sendiri itu karena kau sendiri yang takut. Itu sendiri karena kamu ada di dalam kegemetaran yang kau buat sendiri. Pastikan bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Dengan apa? Engkau yang tahu hatimu. Basmi ketakutan. Singkirkan kegentaran yang ada di dalam dirimu. Sehingga kita bisa menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna bagi saya dan saudara. Karena dia berjanji dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan terus menyertai kita. Pengharapan kita yang utama harus hanya kepada dia. Bukan kepada hal-hal yang lain, bukan kepada dunia. Karena pengharapan di dalam Yesus Kristus, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Demikian firman Tuhan siang hari ini saudaraku. Tuhan mau ketika kita mengawali 2024, jangan sampai kita mengarahkan pandangan kita untuk kita berharap pada kekuatan kita atau apapun yang ada di dunia ini. Karena semuanya akan membuat saudara dan saya menjadi kecewa. Tapi marilah kita arahkan pandangan kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kalau Bartimeus menerima apa yang dia inginkan terjadi di dalam kehidupannya, hal yang sama juga akan saudara dan saya terima. Manakala kita mau merespon firman, meskipun tekanan cukup berat, tapi kalau kita tidak menaruh pengharapan atau fokus pikiran kita tidak kepada persoalan-persoalan yang membuat kita tidak damai sejahtera, kita akan mampu untuk berseru, kita akan mampu untuk bersyukur,
di dalam doa-doa kita, menyembah Dia, menyukakan akan hati Tuhan. Mari kita mengucap syukur firman Tuhan siang hari ini. Kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami. Terima kasih siang hari ini, kekuatan kembali Engkau anugerahkan bagi kami untuk tetap ada di dalam pengharapan kami. Satu-satunya pribadi yang begitu setia, yang tidak melihat rupa kami, keadaan kami, keterbatasan kami, yang telah mengorbankan dirinya agar kami semuanya yang percaya kepadanya dibenarkan, disucikan, diselamatkan. Kami terima dan kami respon firman Tuhan siang hari ini, sehingga kami yang ada di dalam pergumulan mengawali tahun 2024 ini Bapa, kami akan menemukan kekuatan baru. Sebagaimana Raja Wali yang naik terbang dan tidak menjadi lelah, berjalan tidak pernah menjadi lesu, karena ada Engkau Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu ini Bapa, hamba telah selesai berkata-kata, tapi hamba percaya Roh-Mu bekerja dan berdaulat. Setiap telinga yang mendengar dan setiap mata yang menyaksikan Tuhan, Engkau akan memberkati, memberikan kekuatan baru, sehingga ada progres iman yang luar biasa. Ada sukacita dan damai sejahtera karena kemenangan demi kemenangan yang boleh Engkau kerjakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati pelayanan Eklesia Kediri Foundation. Kami lakukan sepenuh hati bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan kami yang hidup. Kiranya ini boleh menyukakan akan hati-Mu Bapa, sehingga kami terus dapat memelihara iman percaya kami untuk tetap di dalam keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kabar baik melalui live streaming Persekutuan Doa Eklesia Kediri Foundation siang hari ini. Saya berdoa kita semuanya dengan kabar baik ini akan semakin terpelihara iman percaya kita, sehingga kita tetap kuat, kita tetap semangat, kita tetap sukacita untuk menjalani kehidupan di tahun 2024 dengan kemenangan yang gilang gemilang yang Tuhan akan berikan manakala kita tidak pernah ingkar, kita tetap ada di dalam jalan keselamatan yang sudah dianugerahkan bagi saya dan saudara. Saya mengucap syukur buat siang hari ini. Dan saya percaya dengan kekuatan daripada Tuhan, minggu depan kita akan ketemu lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan karena hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Immanuel. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian.